Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat pemuda rahimakumullah, sebelum melanjutkan ke materi, mari kita tekan tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya channel Tabligh-nya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang terbesar untuk kita yakni nikmat iman dan nikmat Islam, serta dua nikmat yang paling sering kita lupakan, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu meski dalam tempat yang berbeda. Sahabat pemuda rahimakumullah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berpesan, dua hal yang harus kita lupakan dan dua hal yang harus kita ingat. Dua hal yang harus kita lupakan, yang pertama adalah kesalahan orang lain terhadap kita, kemudian kebaikan kita terhadap orang lain. Sementara dua hal yang harus kita ingat adalah kesalahan kita terhadap orang lain dan juga kebaikan orang lain terhadap kita. Ibrah yang bisa kita ambil dari perkara yang harus kita ingat dan harus kita lupakan adalah, yang pertama yang harus kita lupakan, kebaikan kita terhadap orang lain. Ini akan menimbulkan satu sikap yang mulia bagi diri kita, yakni kita belajar dan dituntut untuk berbuat keikhlasan di dalam melaksanakan sebuah amal. Karena pada hakikatnya ikhlas adalah suatu hal yang harus dipelajari. Ikhlas adalah suatu hal yang harus kita perjuangkan, bahkan kita paksakan. Dan yang paling mudah untuk melakukan itu adalah tak kala kita melakukan sebuah amal kebaikan, lakukan, kemudian lupakan. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mencatat sedikit amal kita, banyak amal kita pasti akan Allah catat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebajikan seberat zarrah, maka akan Allah perlihatkan balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan seberat zarrah pun, maka akan Allah perlihatkan balasannya. Maka orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang belajar untuk ikhlas, tidak akan pernah terkikis keikhlasannya hanya demi omongan, apalagi demi iming-iming duniawi. Karena orientasi orang-orang yang ikhlas atau orang-orang yang berusaha ikhlas, orientasinya adalah lillahi ta'ala, hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang harus kita lupakan adalah kejahatan atau kejelekan orang lain terhadap kita. Maka ini akan menimbulkan satu sikap yang mulia, yakni kita dituntut untuk menjadi seorang yang pemaaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, maka sudah sepantasnya lah kita hamba-Nya menjadi seorang yang pemaaf. Sebagaimana Allah selalu mengampuni dosa-dosa hamba-Nya, maka kita sebagai hamba-Nya haruslah bisa memaafkan kesalahan-kesalahan daripada orang lain. Karena pada dasarnya kita adalah manusia, makhluk yang tidak akan pernah luput dari yang namanya salah, yang namanya kehilafan, yang namanya dosa. Pasti kita akan melakukan hal tersebut. Maka tak kala orang lain berbuat salah terhadap kita, kita
kita berusaha untuk selalu menjadi orang-orang yang pemaaf. Karena insya Allah dengan kita melakukan maaf itu tadi, menjadi orang yang pemaaf, maka kita akan menjadi orang yang akan tentram jiwa dan batinnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah kebaikan orang lain terhadap diri kita dan kesalahan kita terhadap orang lain. Kebaikan orang lain terhadap kita tidaklah boleh kita lupakan begitu saja. Kita harus ingat itu. Dan ini akan menimbulkan satu sikap yang mulia, yakni orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih atas apa yang diberikan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah kenikmatannya. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Namun barang siapa yang kufur, maka sungguhnya azabku amat pedih. Dari ayat itu digambarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas langsung orang-orang yang mau untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur ditambah nikmat, kufur azab Allah nanti. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang pandai untuk bersyukur. Karena orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang paling pandai untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya, tanpa membanding-bandingkan kenikmatan yang ia peroleh dengan kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Insya Allah dengan jalan itu kita akan menjadi manusia-manusia yang sakinah, manusia-manusia yang hidupnya penuh dengan ketenangan. Kemudian yang terakhir, hal yang harus kita ingat adalah kesalahan diri kita terhadap orang lain. Ini akan menjadikan kita manusia-manusia yang pandai untuk berintrospeksi, pandai bermuhasabah diri atas kesalahan yang dilakukan. Karena boleh jadi apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut orang lain, apalagi baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu amat buruk bagimu, dan boleh jadi engkau membenci sesuatu akan tetapi sesuatu tersebut amat baik bagimu. Maka orang-orang yang paling sering berintrospeksi diri, memperbaiki diri, kemudian dia mempelajari apa kekurangannya sehingga dia akan melakukan perbaikan di hari yang akan datang. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjar orang-orang yang mampu melaksanakan hal tersebut dengan balasan yang instan, yaitu balasan yang langsung akan dapat dirasakan pada saat itu juga. Baik ketika dia bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Dapat kita bedakan, ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian kita ucapkan Alhamdulillah, maka pada saat itu juga hati kita menjadi lebih tenang, lebih senang dibandingkan dengan kita ketika mendapatkan suatu nikmat. Kenapa tidak sesuai ekspektasi saya? Kenapa tidak seperti dia? Kenapa tidak seperti ini? Maka yang ada adalah kesempitan hati. Kemudian kita menjadi orang yang pandai berintrospeksi diri, menilai diri, kekurangan apa saja yang telah saya lakukan. Kemudian apa langkah-langkah berikutnya yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kualitas diri ini. Karena orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin adalah orang-orang yang celaka. Orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Dan orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.